saran dari kita ya dok ya, mendingan langsung ke dokter ya dok ya, karena kadang-kadang masukan dari orang tanpa misalnya tanpa latar belakang yang jelas malahan jadi bikin tambah down kebanyakan. Iya nggak sih dok? Halo, welcome back to this channel, Temanku Sehat, bersama saya Maria dan Dr. Anissa, SPPD. Di episode kali ini kita mau membahas tentang gangguan tidur dan depresi. Hayo, siapa yang suka stres sampai nggak bisa tidur? Jangan lupa ya, untuk stay tune di channel YouTube Temanku Sehat. Dan jangan lupa juga buat like, share, dan subscribe. Jangan lupa juga ya buat komen di kolom komentar kita, supaya kita bisa tetap tampilin tips-tips kesehatan buat kalian semua. Halo Dr. Anissa. Halo Mbak Maria. Hari ini kita mau membahas tentang gangguan tidur dan hubungannya dengan depresi atau stres nih dok. Iya. Banyak banget pertanyaan yang udah masuk buat kita berdua. Di antaranya sebenarnya gangguan tidur itu berhubungan nggak sih dok sebenarnya dengan depresi atau stres? Ya, pertanyaannya panjang ya. Panjang sih sebenarnya. Ya, sekarang mengenai gangguan tidur dulu. Oke. Ya. Jadi untuk gangguan tidur itu sendiri dibedakan, ada yang akut atau intermittent, ya, ada juga yang disebut kronik. Jadi misalnya Mbak Maria nih lagi jet lag, lagi pergi naik pesawat, di mana yang biasanya siang malam, malam siang, sehingga irama circadian ritme circadian Mbak Maria terganggu, karena kan biasanya jam segini malam, di sana tuh siang. Jadi begitu malam sana nggak bisa tidur karena biasanya di sini siang. Karena kita punya body clock atau tubuh kita punya jam sendiri yang kita sebut sebagai irama sirkadian, itu yang diatur oleh otak kita di daerah di hipotalamus. Nah, itu kita sebut sebagai intermittent. Nanti juga bisa kembali lagi dengan baik. Kemudian ada juga gangguan tidur yang itu memang bukan intermittent ya, ada yang kita sebut sebagai delayed, ada yang kita sebut sebagai advance ya, maupun yang tipe-tipe lainnya. Itu memang menetap, misalnya pada orang tua. Ya, pada orang tua dia suka tidurnya cepat kan? Iya. Terus abis maghrib udah tidur. Iya. Ya? Tapi ada juga orang tua yang tidurnya malah sebentar-sebentar, katanya nggak bisa tidur. Iya, ada juga yang seperti itu, polanya chaotic atau kacau ya. Iya. Nah, tapi nanti orang tua ini jam 2, jam 3 dia udah bangun, sehingga dia merasa dia nggak bisa tidur. Sebenarnya waktu tidurnya cukup, karena pada orang tua kebutuhan tidur juga tidak sebanyak sebelum dia pada usia masih muda. Jadi mungkin 5-6 jam sudah cukup. Kalau dari jam 6 sampai jam 3 kan sudah 8-9 jam kan sebenarnya. Jadi untuk waktu tidur cukup, tapi itu kita sebut sebagai salah satu gangguan tidur yang advance sleeping phase-nya. Ya, jadi gangguan tidurnya itu advance. Ada juga yang gangguan tidurnya itu kita jadi ini biasanya pada pekerja, dia nggak bisa tidur nih, ntar malam baru tidur, seperti itu. Itu juga waktu tidurnya nggak berkurang, tapi pola tidurnya jadi terbalik seperti itu. Oke. Tadi kan kalau dokter ngejelasin tentang yang pertama jet lag, yang kedua itu yang intermittent, sebentar juga akan kembali normal. Iya. Terus ada yang kronik pada orang tua. Nah, kalau misalnya dia nggak jet lag, terus dia bukan orang tua juga tapi susah tidur, anak muda nggak jet lag tapi susah tidur dok, itu bagaimana dok? Ya, itu yang bisa kemungkinan itu masuk yang delay phase sleep syndrome. Jadi itu biasa pada kaum muda yang bekerja, jadi dia malah siang itu tidur, malam dia nggak bisa tidur, sehingga malam malah dia aktifnya malam hari seperti itu. Dan itu memang sebenarnya waktu tidurnya juga cukup, seperti itu. Ya, sebenarnya faktor-faktornya banyak ya. Memang ada yang dari sosial juga, ada faktor pekerjaan. Kemudian juga bisa ada yang terkait dengan hormon di otak, dengan pengaturan irama sirkadian tadi. Dan nah, ini yang mau kita bahas, ini yang terkait dengan depresi. Itu bisa karena ada gangguan neurotransmitter di otak. Itu juga bisa terkait dengan penyakit Alzheimer atau
bagian dari suatu yang kita sebut demensia atau kepikunan. Oh, jadi itu termasuk penyakit juga ya dok? Bukan karena dia stres banyak pikiran gitu? Atau bagaimana sih dok? Ya, multifaktorial. Jadi faktornya banyak. Dari dia stresnya juga bisa ya. Dari hormon atau neurotransmitter di otaknya juga bisa ya. Dari ya banyak faktor juga yang tidak diketahui. Tapi jenis-jenisnya ya seperti itu. Dan kalau sudah ada penyakit, misalnya dia sudah usia geriatri atau di atas 60 tahun, di mana resiko terjadinya Alzheimer atau kepikunan atau demensia ini ada, maka gejala yang harus diwaspadai adalah salah satunya itu selain dia menjadi mudah lupa dan misalnya dia mau ngancingin baju aja dia lupa, tiba-tiba dia blank dan diam saja gitu ya. Dan itu juga adalah gangguan pola tidur ya, dimana orang tua ini juga bisa bangun di malam hari dan yang kita sebut sebagai sindrom sundowning. Jadi begitu matahari tenggelam dia terbangun dengan confusion, dengan bingung ya. Nah ini hati-hati, gangguan tidur juga pada geriatri dan pada yang mengalami Alzheimer atau demensia kepikunan ini bisa berbahaya. Oke, terus kenapa sih dok mereka tuh bisa kena yang namanya Alzheimer ini dok? Ya, untuk Alzheimer memang faktornya banyak ya. Ada perubahan degenerasi dari sel-sel saraf otak itu sendiri ya. Kemudian ada juga misalnya dia punya penyakit darah tinggi dan punya penyakit hipertensi ya, atau sakit diabetes, itu juga bisa mempengaruhi terjadinya demensia atau kepikunan yang salah satunya Alzheimer ini ya. Misalnya ada kita sebut juga misalnya Alzheimer-Lewy body ya. Ini terjadi pada salah satu mungkin sekitar 6 tahun yang lalu ada suatu aktor yang komedian yang sangat terkenal sekali, inisialnya RW. Itu dia satu seluruh dunia heboh karena dia gantung diri di rumahnya sendiri. Iya, oke. Ya. Karena dia tidak kekurangan sesuatu apapun, dia sangat famous, dia sangat kaya raya dan sangat sukses. Ternyata setelah diteliti lagi, dia menderita sejak 5 tahun terakhir atau bahkan lebih sudah menderita Alzheimer-Lewy body ini. Yang tipenya, jadi intinya dia sudah pikun. Jadi mungkin saat dia melakukan suicidal ini, mungkin dia dalam keadaan tidak sadar dalam fenomena sundowning ini, confusion. Jadi dia bingung karena orang demensia itu banyak seperti orang bingung. Dan ini juga merupakan hati-hati atau kewaspadaan buat kita kalau ada keluarga kita ya yang sudah usia lanjut dan memiliki tanda-tanda atau masuk kriteria demensia. Jadi how to manage dok? How to manage this demensia and depression, sundowning, how to manage dok? Ya, hampir-hampir sama ya. Untuk gangguan tidur juga ada yang namanya selain obat-obatan, juga ada terapi perilaku ya. Untuk kepikunan ini juga ada obatnya juga, dan ada terapi perilaku, ditemenin, dikasih tahu, diberikan jam, berikan penunjuk waktu, oh ini malam, oh ini diajak bicara ya. Itu juga, dan kita tentu saja harus lebih menjaga supaya dia tidak melakukan hal-hal yang tidak kita inginkan. Karena orang yang jadi terkait ya, orang yang ternyata gangguan tidurnya ada latar belakang background penyakit yang memang penyakit ya, jadi bukan nggak bisa tidur aja, ada penyakit lainnya, ada penyakit misalnya demensia atau Alzheimer ini ya, ini kan harus diterapi. Ini berbahaya karena dia bisa juga mudah terjadi menjadi depresi karena dia nggak tahu kan saya di mana ya, bingung ya. Jadi orang yang sebenarnya dia terkena kepikunan, dia jadi gangguan tidur, jadi bukan gangguan tidur biasa, ternyata ada penyakit lainnya. Udah gitu dia jatuh ke depresi lagi, udah gitu akhirnya bahkan ya ini bisa terjadi bunuh diri bahkan pada tokoh-tokoh yang seharusnya bisa ya lebih aware ya. Oke, tadi kan kita di awal udah bilang kalau kita hari ini mau ngebahas tentang gangguan tidur dan depresi. Tadi kan udah nih gangguan tidur. How about the depresi?
Ya, sebenarnya ini secara garis besar ya, highlight aja ya topik kita. Kenapa kita angkat tentang gangguan tidur dan depresi ini? Iya. Satu, tadi adalah jembatannya kan. Gangguan tidur ada yang biasa, yang karena intermittent perubahan jam dan sebagainya ya, atau pola pekerjaan. Ada yang ternyata ada underlying disease, ternyata dia pikun atau Alzheimer. Itu satu. Kedua, kaitannya dengan depresi adalah ternyata orang yang kurang tidur itu gampang depresi. Kecapean dia. How come, Dok? Dan kalau orang depresi itu apa? Depresi yang paling kita takutkan, stress, bisa bunuh diri. Jadi kalau kita mau bodoh-bodohan ya, orang kurang tidur bisa bunuh diri dong. Iya benar. Iya, bisa. Jadi tapi ini tentu banyak faktor ya, tapi karena sekarang mungkin tekanan sosial dan terlalu banyak. Sekarang kok orang gampang ya, dikit-dikit itu suicidal anak-anak kecil belum tahu apa-apa. Iya. Tapi yang tua juga. Jadi terlalu banyak faktor ya. Salah satu yang kita angkat ya, selain tadi dia ada faktor demensia, mungkin dia sedang memang sakit, memang ada Alzheimer. Dia nggak sadar lah saat dia bunuh diri itu ya. Nah, ini adalah kasus lain di mana jadi ini terjadi juga ya. Jadi ini ada assessmentnya adalah ada seorang chef koki ya, ini kelas dunia ya, inisialnya AB. Meninggalnya baru tahun lalu. Itu juga bunuh diri. Tapi kalau kita lihat runutan kasusnya, ini nggak masuk akal karena dia lagi di puncak karirnya, walaupun dia udah 61 tahun. Ya, he is in the top of his career ya, even though he's 61 years old, and he's a very famous, number one famous chef in the world, from Europe. And then he is in the tour, so continuous tour. Jadi dia dari tour yang continue, yang the working hours maybe around they said around 18 hours per day, or maybe 20 hours. Jadi sehari itu cuma tidur 4 jam. Itu kan kita 6 jam nggak tidur kan, nggak kerja kan, nggak langsung tidur kan. Ya mungkin tidurnya hanya 4 jam atau atau malam in the middle of the tour. Jadi he's suicidal. Kira-kira gimana? Pasti itu karena kurang tidur sih. Jangan-jangan sehari tidur cuma 2 jam. Don't forget he is geriatric patient also, because kan or elderly lah, above 60. Jadi umurnya udah 61 tahun. Jadi dia walaupun kelihatan fit, sebenarnya dia mungkin sudah ada demensia sedikit, or at least kalau dia sudah ada penuaan kan. Dan dia mengalami capean yang sangat amat ya. Jadi stressernya tinggi, and pressure of the working hours ya, dan dia definitely lack of sleep kan, pasti dia kurang tidur. And the tour is quite long time, jadi agak lama itu turnya. In the middle he's suicidal. Jadi gimana, konyol gak? Tahu di tengah-tengah dia bunuh diri. Gimana kemungkinan dia kecapean, kurang tidur sehingga bisa depresi? Orang yang kurang tidur itu bisa terkait tadi ya, banyak faktor di otaknya, neurotransmitter, karena sudah usia juga, dan kita nggak tahu dia punya demensia atau enggak. Kemudian ada faktor tidur yang kurang. Dan ini berpengaruh terhadap depresi. Karena depresi juga banyak faktor, salah satunya juga neurotransmitter di otak itu, dan kurangnya tidur juga atau istirahat, stres itu juga bisa mengakibatkan depresi. Ya, stres ya. Jadi kurang tidur bisa bikin stres. Ya kalau kita ambil benang merahnya langsung ya bisa bahkan lebih dari stres, suicidal. Itu nggak lucu ya, jadi nggak lucu. Tadi kan udah dijelasin tuh tentang depresi itu ya dok ya. Terus when people got in depression, what is the criteria of depression? Ya, jadi kriteria dari depression itu depression kriteria bisa dia dari psikomotornya, jadi gerak tindak tanduknya ya, the psychomotor can be two types. Jadi ada 2 tipe, ada yang jadi retardation, jadi diem aja, nggak mau ngapa-ngapain gitu, kayak orang males gerak, males apa. Ada yang another type is become hyperactive, ada yang malah restlessness, ada yang terlalu aktif kesana kemari. Makanya kalau orang lagi terlalu senang, manik, itu ada yang namanya manik depresif. Jadi dia kesenangan begitu dia jatuh into depression. Itu ada satu ya, mager lah ya, tapi magernya nggak. Kedua, moodnya jelek, bad mood. Jadi nggak seneng lah. Mood itu kan
perasaan feeling of person that make how they feeling. Jadi gimana dia merasa. Kalau dia ngerasanya sedih, down moodnya, and then not good mood ya, terus feel sad, feel not happy ya. Biasanya dia suka makan bakso, atau nggak suka bakso. Biasanya nonton bioskop suka, sekarang nggak suka. The things that usually make him or her happy, now not anymore, not interest in anything. Jadi tahu-tahu dia kehilangan minat untuk melakukan hal-hal yang biasanya hobinya dia. Itu termasuk ke dalam depresi? Kriteria juga. Ya. Kemudian suicidal thought, itu yang bahaya. Pikiran, udahlah capek gue hidup, itu udahlah gitu. Bunuh diri aja. Nah, itu alarm simptom atau yang harus, kalau sudah ada pikiran kayak gitu dan dia kemukakan kepada orang terdekatnya, itu harus dihati-hati, karena seringkali sudah ngomong seperti itu dianggap enteng, akhirnya kejadian beneran. Gitu ya. Terus kalau itu ada nggak sih dok tipsnya untuk how to cure depression, dan bisa nggak sih dok kalau misalnya orang terdekat kita tiba-tiba sudah menceritakan seperti itu, alarm simptomnya itu bisa kita tangkap, terus mungkin kita bisa membantu dia gitu loh. Iya, ada, karena depresi juga terkait dengan neurotransmitter atau serotonin di otak ini, ada obat juga yang bantu. Tapi tentu saja harus ada yang namanya cognitive behavior therapy. Jadi bantu ngomong, ventilasi sama orang yang dengerin ya, minimal didengerin aja udah terapi loh itu. Ya, untuk sharing ya, ventilasi, dan diberikan motivasi atau pikiran-pikiran yang kepada orang yang punya pikiran itu untuk suicidal itu diberikan sama dia bahwa ini nggak bagus loh. Jadi itu akan bisa dikembalikan kepada dia sehingga dia sadar bahwa ini tidak dia lakukan ya, jangan sampai dia lakukan. Berbagai cara ya sampai yang kalau yang memang sudah lebih berat ya harus di rumah sakit ya untuk monitoring penuh ya. Ada juga ya dok yang kayak gitu dirawat? Ya jarang sih, tapi itu kalau memang sudah depresinya sudah berat sekali. Tapi kan how lucky they are, dia sekarang punya itu depresi, mereka ke rumah sakit karena kurang tidur kurang tidur jadinya depresi, kurang jajan. Ini kan bisa dibilang mereka bisa dibilang lucky lah, beruntung, karena belum sampai ke tahap suicide kan. Ya dia sudah sadar. Bicara dan diberikan yang kita sebut terapi kognitif ini, diberikan pengertian kepada dia, kenapa kamu mau bunuh diri, ini kan nggak boleh, kamu masih punya banyak kelebihan, sehingga itu dia juga mikir dengan pikiran dia sendiri bahwa itu tidak rasional dan akhirnya dia bisa menghindari itu. Karena orang yang depresi biasanya suka merasa seperti terjebak dalam suatu lubang yang dalam dan sempit dan gelap, sehingga dia nggak bisa bernafas lagi, dia merasanya seperti itu kan. Jadi memang need help ya. Need help. Nah dok, tadi kan dokter yang menjelaskan tuh tentang depresi. Selain dari tanda-tanda tadi dok, ada nggak sih dok cara lain untuk kita tahu bahwa mungkin orang terdekat kita terkena depresi itu dok? Iya, sebenarnya ada tools atau ada kuesioner ya, banyak untuk mendeteksi adanya depresi atau gejala-gejala. Kita udah harus hati-hati ya, gejala-gejala depresi pada teman atau saudara ya, atau pasien ya. Nah misalnya kita bisa tanya nih, dalam 2 minggu terakhir kapan itu suka selalu merasa kesel, gampang marah ya, berapa banyak kamu sering merasa marah ya, terus bad mood ya, kemudian merasa tidak berdaya atau down ya, moodnya. Jadi suka pertanyaan misal dari 2 minggu terakhir, kemudian kayak nggak berenergi, nggak minat ngelakuin apa-apa, sampai mau melakukan perawatan diri aja nih, mau mandi aja malas, mau apa-apa malas ya. Begitunya ya. Iya. Kemudian malas makan atau malah makannya berlebihan. Bisa makan juga terus. Antara nggak mau makan atau berlebihan. Kayak tadi nggak mau gerak atau berlebihan gerak, hyperaktif ya.
kemudian merasa aku ini loser lah, aku ini nggak baik, nggak punya sisi bagus, aku pokoknya jelek aja, memandang dirinya sendiri itu rendah atau jelek, rendah diri lah gitu ya, nggak happy dengan dirinya sendiri. Itu kapan? Terus tiap melakukan sesuatu sulit berkonsentrasi. Oke. Ya 2 minggu terakhir sering nggak konsentrasi, jadi ternyata depresi nurunkan konsentrasi juga ya. Ternyata. Dan yang paling berbahaya adalah terakhir pikiran untuk bunuh diri. Nah kalau ada tanda-tanda yang positif dari hal-hal ini, ya kita harus temani orang tersebut, dampingi ya, konsultasi ke psikolog atau dokter ya. Dan dari dukungan keluarga juga harus, jangan sampai nanti menyesal seperti yang banyak di TV dan koran-koran. Iya. Tapi kalau misalnya kita udah depresi tuh sebaiknya mendingan langsung hubungin psikiater atau dokter lah ya dok. Iya, tapi kan suka pada malu katanya ke psikiater, takut dibilang. Padahal enggak loh. Padahal dokter helps you. Iya, karena sesungguhnya semua orang itu memiliki tidak ada orang yang jiwanya 100% sehat. Iya, itu. Jadi ilmunya begitu. Dan setiap ada stresor ya, wajar aja kalau sama aja, tidak hanya fisik, psikis pun kadang-kadang setiap orang bisa down. Dan kalau ada faktor keluarga yang kuat itu sangat membantu atau teman. Tapi kadang-kadang kita sudah di perkotaan, semua sibuk sendiri-sendiri, maka kita lari ke dokter at least untuk sharing. Iya. Tapi sebaiknya kalau saran dari kita ya dok ya, mendingan langsung ke dokter ya dok ya, karena kadang-kadang masukan dari orang tanpa misalnya tanpa latar belakang yang jelas malahan jadi bikin tambah down kebanyakan. Iya nggak sih dok? Ya tapi kan gitu. Secara umum biasanya teman atau keluarga akan memberikan motivasi positif. Iya sih. Iya, ada nilai-nilai positif yang umum ya. Ya kecuali kalau terlalu aneh gitu teman atau keluarganya, oh ya udah lu bunuh diri aja. Ya kayaknya hampir nggak ada, kecuali memang itu agak nyeleneh gitu ya. Ya itu jangan diikutin. Tapi biasanya sih teman sama keluarga akan memberikan masukan yang positif. Oke. Pasti sih kalau keluarga apalagi. Mbak Maria berikan masukan positif. Positif lah dong. Harus buat temanku sehat. Iya benar. Nah temanku sehat, udah selesai nih perbincangan di episode kali ini mengenai gangguan tidur dan depresi. Nah ternyata baru tahu juga bahwa gangguan tidur itu bisa menyebabkan sampai dengan depresi loh temanku sehat. Jadi jangan lupa untuk selalu tidur dengan cukup dan istirahat yang cukup supaya tidak jatuh ke dalam depresi. Dan jangan lupa untuk temanku sehat yang ternyata mungkin ada kecenderungan untuk depresi, ceritalah untuk ke teman-teman terdekatnya, dan untuk teman-teman terdekatnya berikan dukungan juga untuk temannya yang mungkin kena depresi. Sekian dari saya, tetap dukung kita ya di channel YouTube Temanku Sehat dengan cara like, share, and subscribe channel YouTube Temanku Sehat. Bye-bye.